Baik, kita mulai dulu nggih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita sama-sama masih dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu, baik Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, PWM, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Malam hari ini juga sudah bergabung Pak Purwadi dan Pak Isnawan beserta Ibu ini, juga termasuk dalam pengurus Muhammadiyah with you. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa, mulai kajian kita, ada sambutan dan prakata terlebih dahulu, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Isnawan. Kenapa Ibu Ekor ini? Pak Isnawan? Burini. Ibu Pak aja Pak Pur sudah lama tidak baru rawuh ini, monggo Pak Pur nyun sewu. Pak Purwadi, apakah nyun sampun kangen nih Pak Pur. Oh, dereng siap ya, tajane dereng siap matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terutama Ibu narasumber, Bu Dr. Fitri nggih, yang akan memberi sharing kepada kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah melangsungkan pertemuan ini yang rutin ini. Sebenarnya saya belum siap matur ini, tapi tidak apa karena didhawuhi Pak Isnawan, Bu Ekor ini. Saya ucapkan selamat kepada seluruh ibu bapak yang sudah bergabung untuk menyambung tari silaturahim melalui Muhammadiyah with you ini yang sudah hampir 2 tahun ini ya kita langsungkan. Mudah-mudahan kajian-kajian yang disampaikan melalui Muhammadiyah with you ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, baik yang terpapar COVID-19, keluarganya maupun masyarakat umum. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu ini sudah diikuti oleh bukan hanya dari kalangan Muhammadiyah, tapi juga dari kalangan yang lebih umum. Bahkan pesertanya sudah semakin luas sekarang ini. Alhamdulillah saya ikut bersyukur ini dapat menjadikan manfaat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Abdul. Mohon maaf ini masih terbata-bata maturnya. Saya ucapkan selamat untuk melangsungkan pertemuan ini. Saya kira itu. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wati yang telah berkenan untuk memberikan sambutan malam hari ini juga sebagai ini Pak Pur pembuka setelah sekian lama Pak Purwadi. Absen. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Terima kasih Pak Pur, semoga memperlancar acara kita malam ini. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini tema kita sangat menarik, yakni nutrisi yang tepat untuk penderita COVID-19. Yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fitri Nur Malini, SPGK, dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sangat jauh Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat materi kita malam hari ini. Kepada Ibu Dr. Fitri Nur Malini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Mas Afdol? Terdengar, bagus. Sangat jelas, Ibu. Jelas. Ya. Screen-nya juga sudah ter-share screen kan ya? Sudah. Mas? Ada ya. Yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada PWM dan MSCC di Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengurus Muhammadiyah with you, yang dimana di sini kita bisa sharing sedikit. Saya berbagi sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang nutrisi yang tepat pada penderita COVID. Saya mulai ya. Oke. Sekilas pandemi sudah hampir 1,5 tahun kita jalanin. Banyak beredar mitos atau fakta seputar nutrisi pada COVID. Yang pertama, obesitas berisiko terkena COVID. Benar atau tidak nanti kita akan bahas. Kemudian banyak sekali pendapat-pendapat bahwa banyak makan akan meningkatkan imunitas. Nah, itu mitos atau fakta. Kemudian yang ketiga, sekarang karena masa pandemi ingin menaikkan imunitas, maka kita berlomba-lomba untuk mengkonsumsi banyak suplemen untuk mempertahankan imunitas tetap baik. Apakah itu mitos atau fakta? Nanti kita akan kupas semuanya pada pembahasan ini. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 sudah melanda dunia hampir 1,5 tahun lamanya. Nah, kalau kita lihat saat ini tepatnya, pada saat ini sudah terjadi second wave ya. Awalnya bulan Januari kasusnya meledak 14.000. Kemudian melandai data hari ini tepatnya, data kemarin saya lihat orang yang positif 13.000 dan mengejutkan sekali hari ini tepatnya datanya mencapai 15.000, ini paling tinggi dan angka kematiannya juga lebih tinggi, sangat tinggi dibandingkan yang pertama. Ini sebenarnya sangat mengancam kita semua dan kita berlomba-lomba supaya bagaimana berupaya untuk tidak terkena. Kemudian menurut data epidemiologi, obesitas merupakan penyakit yang berhubungan dengan keparahan COVID-19. Nah, ini ada jurnal menunjukkan bahwa kalau dilihat di gambar A, ada pembagian pasien yang tidak obesitas atau gemuk dengan pasien yang obesitas. Ternyata orang obesitas itu memiliki risiko 3 kali lebih besar untuk menderita COVID yang berat. Ya, COVID yang berat. Dan ternyata kalau IMT-nya, kalau IMT 20 nih, kemungkinan terkenanya pasti lebih rendah dibandingkan IMT yang 25. Jadi kalau orang obesitas biasa di atas 25, itu probabilitasnya akan menjadi lebih tinggi. Dan katanya, menurut data ini, setiap peningkatan 1 poin, misalnya 25 ke 26, akan meningkatkan resiko 12% terhadap COVID yang lebih berat. Nah, kemudian apa hubungannya? Ada nggak masalah gizi pada COVID-19 ini?
Kita tahu bahwa pada COVID-19 biasanya ada keluhan-keluhan seperti batuk, sesak napas. Kemudian anosmia ya, penciuman, pengecapnya berkurang fungsinya, makan nggak ada rasa, nggak kerasa bau-bau yang enak, atau bau-baunya malah aneh baunya, yang menyebabkan kita akan mengalami penurunan asupan. Kemudian biasanya penderita COVID-19 juga akan immobile, di mana dia akan kalau misalnya stabil, dia akan isolasi mandiri, aktivitas akan berkurang, apalagi yang dirawat dia akan lebih banyak tiduran. Nah, aktivitas yang berkurang ini akan memperburuk keadaan sebenarnya. Jadi kombinasi penurunan asupan yang harusnya diimbangi dengan peningkatan kebutuhan nutrisi malah menyebabkan pasien COVID-19 beresiko malnutrisi. Walaupun pasien obesitas bisa terjadi malnutrisi, karena kejadian malnutrisi tidak perlu pada pasien yang kurus saja. Kalau penurunan berat badan yang signifikan, itu akan meningkatkan resiko terjadinya malnutrisi. Nah, bagaimana dengan pasien yang tanpa gejala? Pasien tanpa gejala saat ini sangat banyak ya, yang isolasi mandiri, makan tetap. Dengan isolasi yang mandiri, biasanya pasien makan tidak terkontrol karena dia akan lebih banyak beraktivitas di rumah. Jadi apalagi yang mau dikerjakan, pasien lebih banyak makan, apalagi tadi yang paradigma pasiennya banyak makan akan meningkatkan imunitas, happy akan meningkatkan imunitas. Kemudian mobilisasinya terbatas. Ada yang misalnya satu rumah nih, misalnya orang tua dan anak-anaknya saja yang terkena COVID-19, dia akan diisolasi pada satu kamar. Pasti mobilisasinya akan terbatas. Nah, mobilisasi itu merupakan salah satu media untuk meningkatkan energi, pengeluaran energi. Jadi kalau energi yang dimasukkan dari makanan yang tidak terkontrol, tidak diimbangi dengan pengeluaran yang tepat, itu akan meningkatkan resiko kenaikan berat badan. Kemudian, nah, apa bahayanya? Nah, kalau makannya yang tidak terkontrol itu berisi kalori-kalori yang tinggi, lemak yang tinggi, kemudian sumber gula yang tinggi, itu malah akan menyebabkan inflamasi. Nah, inflamasi itu apa? Yaitu proses peradangan. Jadi makanan yang tinggi lemak dan kalori dapat menyebabkan keadaan dysbiosis. Nah, apa itu dysbiosis? Dysbiosis adalah jadi di saluran cerna kita itu ada bakteri baik dan bakteri yang tidak baik. Bakteri yang baik kalau balance dia keadaannya seimbang. Tapi kalau dysbiosis ini bakteri yang tidak baik yang merugikan malah akan meningkat dibandingkan bakteri yang menguntungkan. Artinya dia akan membuatkan proses peradangan dalam saluran cerna. Ini akan menurunkan imunitas karena imunitas berjalan seperti normal. Optimal, ini saya jelaskan untuk pasien yang stabil ya Bapak Ibu. Nah, terapi nutrisi pada pasien COVID sebenarnya tidak jauh berbeda pada pasien yang normal. Kita yang normal sehat sebenarnya. Jadi tidak perlu ada tambahan kalori yang berlebihan. Yang perlu kita tata adalah komposisi makanan yang seimbang, makronutriennya, mikronutriennya. Jadi kalau normalnya sebenarnya kita berada di sini juga kebutuhan energinya. 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Misalnya berat badannya tinggi badannya 150, berat badan idealnya 50, ya sekitar 1.500 sampai 1.700 kilokalori. Bisa 50 sampai 60 gram protein. Tapi kalau pasiennya ada kelainan ginjal, itu perlu penyesuaian karena pasien-pasien dengan kelainan ginjal tidak dianjurkan untuk protein yang berlebihan. Kemudian komposisi lemak juga sama, kita anjurkan untuk tinggi omega 3, yaitu sumber-sumber omega 3 seperti ikan.
Kemudian cairan jangan lupa. Cairan ini adalah konsumsi air putih ataupun berbagai macam cairan yang dikonsumsi. Jadi sekitar 30 sampai 35 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau tadi sebenarnya seimbang. Kalau kebutuhan energinya sekitar 1.500, berarti kebutuhan cairannya sekitar 1.500 ml, 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Nah, komposisinya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita lihat. Karbohidrat kita anjurkan sekitar 45 sampai 65% dari total kalori. Tidak boleh kurang dari 130 gram per hari. Karbohidrat ini adalah sumber utama untuk kebutuhan. Kalau kita kadang agak lemot, tidak bergaya karena asupan otak untuk karbohidratnya berkurang. Nah, sebaiknya kita pilih jenis karbohidrat yang kompleks, jangan yang simpel. Nah, seperti gambar ini gula pasir ini salah satu jenis karbohidrat yang simpel, jadi mudah diserap. Nah, yang itu harus dihindari karena itu akan meningkatkan fluktuatif kadar gula darah, itu berbahaya. Sering-sering seperti itu maka akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Nah, kalau kita perlu karbohidrat yang lebih kompleks. Karbohidrat yang kompleks contohnya seperti buah-buah, sayur, kemudian beras merah, dan lain-lain. Nah, gula pasir ini masih boleh. Gula pasir masih boleh takarannya. Berapa? 1 sampai 1,5 sendok makan gula pasir. Jadi, kalau setiap pagi minum teh manis dan masih makan yang lain, sebenarnya minum teh manis itu tidak ada komposisi gula yang dianjurkan, ya. Kalau mau minum teh sebaiknya dihindari yang manis. Jadi 1 sampai 1,5 sendok makan gula pasir per hari ini adalah jatahnya untuk bumbu. Jadi kalau kita masak mau nambahkan rasa lezat pengganti micin, bisa kita tambahkan gula. Boleh dipakai pemanis alternatif kalau misalnya pasien diabetes, nanti bisa ditambah pemanis alternatif. Nah, ini dia jenis karbohidrat kompleks. Nasi termasuk jenis karbohidrat kompleks. Tapi yang paling kompleks adalah yang lebih berwarna, seperti nasi merah, nasi hitam, karena dia bagian-bagian dari nasinya, berasnya masih lebih kompleks dibandingkan beras putih. Jadi kandungan seratnya jadi lebih tinggi. Dan ini membuat beras merah lebih kompleks untuk dicerna dan kita menghindari adanya peningkatan kadar gula darah yang berlebihan. Boleh diganti seperti oat, granola, tapi jumlahnya memang harus lebih sedikit daripada nasi. Kemudian roti tawar atau roti gandum pasti lebih bagus roti gandum karena kandungan seratnya lebih tinggi dibandingkan roti tawar. Kemudian pilihan untuk lemak adalah kita batasin lemak jenuh atau lemak trans seperti susu full cream, penggunaan minyak berulang. Nah, kemudian kolesterol juga tidak boleh terlalu tinggi. Wajarnya di bawah 200 mg per hari. Jadi kalau udah 1 hari makan telur pakai kuning, siang dan malam tidak usah lagi pakai kuningnya karena dalam 1 telur yang kuning telur saja sudah berkisar 150 sampai 200 mg per kolesterol. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Kemudian pembatasan minyak tadi, penggunaan minyak berulang itu sangat tinggi lemak transnya itu kita harus sangat batasi. Jadi kalau penggunaan minyak, kita lagi masak, minyaknya hanya cukup maksimal 2 kali. Setelah itu tidak boleh dipakai lagi seharusnya. Kemudian sumber protein dipilih dari daging, ikan, ayam, seafood, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan. Kemudian jangan lupa sama serat. Kenapa? Ini sebenarnya sangat penting apalagi di era pandemi ini. Nah, saluran cerna ini sebenarnya merupakan organ sistem imun. Nah, ini adalah saluran cerna. Ini adalah dindingnya. Coba di dalamnya sangat tinggi. Ini adalah proses meningkatkan atau menstimulus sistem imun.
Nah, kalau seandainya kita makan yang tinggi kalori atau tinggi lemak serta rendah serat, ini dinding-dinding mukosa saluran cerna ini akan tidak rapat seperti ini, akan lebih renggang-renggang, dan ini akan mudah membuat virus, kemudian zat-zat yang merugikan untuk masuk dan merangsang sistem imun. Jadi sistem imun akan bekerja turun oleh karena itu kalau kejadian terus-menerus terjadi. Nah, seberapa penting gunanya serat sebenarnya? Nah, ini saya perlihatkan. Ini adalah usus, dan usus ini ternyata sangat berhubungan. Mohon maaf sebelumnya, Mas Afdol. Iya dok, gimana dok? Lanjut dok. Suara saya kedengaran? Kedengaran dok, jelas. Kedengaran jelas. Terdengar Ibu, masih. Dengar jelas ya? Enggak. Masih terdengar. Enggak. Oke. Jadi ini saluran cerna. Dan ternyata saluran cerna ini enggak sesimpel cuman untuk mencerna saja. Saluran cerna ini sangat berhubungan dengan organ lain. Jadi ada hubungan saluran cerna dengan kulit, ada hubungan saluran cerna dengan otak, ada hubungan saluran cerna dengan jantung, ada hubungan saluran cerna dengan ginjal, dengan hati, dan jaringan lemak lainnya. Sama dengan paru. Dan ini halo? Dan ini sangat berhubungan dengan sistem imunitas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistem imunitas di saluran cerna ini sangat kompleks dan memegang peranan penting sebenarnya dari tubuh. Nah, kalau kesehatan saluran cerna kita terganggu, nah maka akan menurunkan sistem imun. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan saluran cerna kita ini optimal? Yaitu dengan memakan serat. Karena serat merupakan makanan yang baik untuk bakteri-bakteri baik di usus. Sehingga akan menghasilkan, menginduksi sistem imunitas dan akan mempengaruhi organ-organ yang lain. Itulah mengapa pentingnya kita makan serat di setiap kita makan utama ataupun di jam snack. Nah, ini anjurannya. Sebenarnya serat yang dibutuhkan dalam sehari itu sangat tinggi, yaitu berkisar 25 sampai 35 gram per hari. Oleh karena itu sebenarnya waktu jam snack atau di sela makan utama tidak ada tempatnya untuk makanan tanpa serat. Karena untuk memenuhi kebutuhan ini perlu sekali di jam snack ini makanan yang mengandung tinggi serat. Ya, selain di makanan utama biasa kita akan ada sayur-sayuran. Nah, di jam snack kita butuh sesuatu yang berserat. Jadi seperti buah, ini saya tunjukkan sayur. Jadi buah ini tempatnya di jam snack sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan jumlah serat. Nah, hati-hati untuk pasien yang hipertensi karena garam yang terlalu tinggi juga akan meningkatkan kejadian hipertensinya. Dan seperti kita tahu, hipertensi salah satu faktor pendamping atau komorbid pada penyakit COVID-19. Jadi, orang yang hipertensi diupayakan supaya hipertensinya dikendalikan. Bagaimana caranya? Hindarilah makanan-makanan berkemasan. Karena kalau kita lihat makanan yang berkemas, ada nutrition fact-nya, komposisi nutrisinya, coba lihat sekali kadar sodiumnya berapa. Kalau dia rendah, mungkin bisa kita makan, tetapi kalau dia tinggi, belum lagi kita makan utama, ini malah akan meningkatkan asupan natrium dan akan berefek pada hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi bagaimana caranya? Makanan berkemasan di-cut, jangan dimakan. Processed food seperti nugget, kentang yang diawetkan, kentang yang dijual di pasaran yang diawetkan, frozen food itu dihindari. Berbagai saus dan kecap juga sangat tinggi natrium dan berbagai penyedap rasa.
Nah, bagaimana dengan pasien dengan penurunan asupan? Tadi ada pasien yang batuk, sesak, kemudian tidak selera makan, tidak mau makan, tidak bisa habis makannya seperti biasa. Kita perlu modifikasi menu makanan. Misalnya, ya dia nggak bisa rasa, maka atau tidak batuk atau sesak, kita pilih makanan yang lebih lunak. Ya boleh dibikin bubur. Tapi memang kalau kita bikin bubur, berarti kalorinya lebih rendah sebenarnya dibandingkan yang padat. Maka frekuensi makannya kita naikkan. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa kebutuhan nutrisi sebenarnya cukup banyak tuh 1.500 sampai 1.700. Kalau awalnya makan 1 porsi nasi, kemudian ternyata hanya sanggup setengah, mungkin biasanya 3 kali makan bisa 6 kali makan gitu. Jadi bisa frekuensinya kita naikkan sedikit-sedikit, seperti sedikit-sedikit tapi sering ya. Kemudian kalau dengan itu juga tidak sanggup, boleh kita tambahkan nutrisi seperti susu formula. Jadi ada susu-susu formula yang dijual di pasaran, itu bisa dipakai sebagai pengganti makan kalau memang dia tidak bisa makan. Jadi kalau misalnya pasien di rumah sakit itu, dia tidak bisa makan, sesak hebat, saya biasanya tidak anjurkan untuk makanan yang padat. Nah, yang diberikan adalah susu formula. Nah, susu formula perannya itu sebagai pengganti makan. Nah, tapi kalau pasien dengan misalnya hanya bisa sanggup setengah porsi, ya silahkan setengah porsi, nanti kita tambahkan susu formula sebagai tambahan makan. Jadi kita berupaya supaya kebutuhan kalorinya tetap tercukupi. Nah, bagaimana aplikasi menunya? Ini, kalau kitanya penderita obesitas, ya IMT-nya di atas 25, ya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, di atas 25, hati-hati. Tadi seperti yang data epidemiologinya, bahwa obesitas mempunyai peran terhadap kejadian COVID yang berat. Jadi, yang belum terkena, ayo obatin obesitasnya. Bagaimana caranya? Tidak perlu ekstrim. Di awal-awal defisit aja dulu 500 kalori. Coba dihitung-hitung makannya, jujur pada diri sendiri. Nanti saya jelaskan yang normalnya kayak mana makannya. Kalau ternyata memang lebih, kurangi saja dulu 500 kalori. Contohnya, yang snack yang masih minum teh manis, kemudian minuman-minuman berkemasan, gorengan, itu dikat. Tidak usah dimodifikasi makan beratnya. Makan beratnya makan seperti biasa saja. Nah, itu saja nanti dalam 2 minggu. Kemudian jadwal makannya tetap jam makannya harus tepat waktu. Kemudian snacknya kita ganti menjadi buah-buahan. Jenis makanannya kita aturkan menjadi karbohidrat kompleks. Kemudian lauknya masih tetap, penuhi serat supaya kita lebih gampang, lebih kenyang, lebih lama, dan pastinya saluran cerna kita akan lebih sehat. Kalau lihat ini, mungkin ada sanggup, aduh saya nggak bisa, saya harus makan nasi, saya tidak bisa makan kayak seperti salad-salad seperti ini. Nggak apa-apa, sebenarnya diet itu personalized, tergantung kesukaan. Kalau saya nggak suka makan nasi merah karena saya gampang bloating misalnya. Ya udah nggak apa-apa mas, nasi mungkin posisi sayurnya yang kita perbanyak. Nah, contohnya ini, makanan sehat. Contohnya nasi merah dan nasi tumisan, yang kan ini juga tumisan, gulai asam atau apa tanpa minyak. Boleh sesekali minyak. Minyak tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa lemak itu masih dibutuhkan, punya jatah 25-30% dari kebutuhan kalori. Tapi mungkin caranya adalah misalnya nih 3 kali makan utama, 1 kali pakai yang digoreng, 2 lagi jangan. Seperti itu. Terus snack itu sebenarnya adalah tempatnya buah-buahan atau puding, bukan tempatnya seperti teh manis, gorengan, biskuit, kue-kuean. Karena itu sangat tinggi kalorinya.
Nah, ini contoh menu. Ini menu sekitar 1.500 sampai 1.700 kalori. Nah, perhatikan, untuk awal diet, awal menerapkan pola hidup sehat, kita harus teratur jam makannya. Biar kesesuaian jam. Karena biar kalau kita sudah teratur makan, sebelum waktunya itu sebenarnya saluran cerna dan tubuh kita tuh udah siap-siap mau terima asupan. Tapi sayangnya karena kita berantakan, makanya lah asam lambungnya duluan keluar, ternyata nggak ada makanannya, akhirnya jadi mah, dan sebagainya. Jadi yang pertama yang perlu kita perbaikin habit kita adalah perbaiki jam makan. Jam makan tuh mesti tepat waktu. Misalnya pagi jam 7, saya kasih range-nya 7 sampai jam 8. Kemudian siang jam 12 sampai jam 1, malam jam 18 sampai 17. Nah, itu bagaimana? Untuk tahap awal enggak apa-apa. Kita makan seperti biasa, nasi, pakai telur, pilih ikan atau ayam atau daging, tambah sayur. Sayur saya anjurkan porsinya sama dengan nasi. Jadi kalau di piring itu jumlah yang tumpukan sayur tuh harus sama dengan nasi harusnya untuk mencukupi kebutuhan serat. Begitu juga makan siang, begitu juga makan malam. Jadi ada variasi ya. Saya tambah di sini kalau yang di atas protein hewani 1, protein nabatinya 1 macam. Kalau yang malam cuma protein hewani 1 ya. Yang pasti sayur harus ada di setiap makan. Nah, di jam 10, ini saya masuk snacknya per 2 snacknya di waktu jam 10 dan jam 4. Inilah tempatnya buah. Buah boleh pir, apel. Pir dan apel sangat tinggi seratnya, jadi silahkan dan itu mengenyangkan. Pir, apel, pisang, pepaya, melon, buah naga berkisar 100 gram. Nah, kalau misalnya dibutuhkan, misalnya ada pasien yang tadi kurang selera makan, ini sebenarnya buah ini bisa ditambah dengan susu. Jadi susunya bisa beli susu formula yang bubukan, bikin aja 150 ml sesuai takaran sajinya untuk mengganti makanan di makanan utama yang kurang. Seperti itu. Nah, jangan lupa satu lagi adalah latihan fisik. Latihan fisik ini harus tetap dilakukan. Nggak usah yang berat, jalan saja. Minimal jalan. Ini kalau pesertanya pasiennya tua, suruh jalan saja 30 menit saja satu hari tanpa berhenti. Karena penderita COVID. Karena olahraga ini juga akan meningkatkan imunitas, memperbaiki keadaan metabolisme tubuh ya. Nih contohnya salah satunya dia juga menangkal lemak-lemak jahat supaya tidak teroksidasi, jadi sangat baik. Jadi kalau dengan olahraga disertai dengan pola hidup yang sehat, yaitu diet yang sehat, maka tubuh akan lebih optimal kesehatannya. Nah, kita bahas tadi. Kalau lihat tadi, mitos atau fakta, obesitas berisiko terkena COVID nggak Bapak Ibu? Halo? Ya, berisiko. Bagaimana? Berisiko, benar. Yang kedua, jadi banyak makan akan meningkatkan imunitas nggak, Bapak Ibu? Belum tentu. Belum tentu, benar. Makanan yang tinggi nutrisi yang meningkatkan imunitas, kayak vitamin, serat. Tapi kalau makanan yang tinggi kalori dan lemak, seperti gorengan, kue-kuean, cookies, malah akan menurunkan imunitas karena akan meningkatkan peradangan. Yang terakhir, konsumsi banyak suplemen saja akan mempertahankan imunitas tetap baikkah, Bapak Ibu? Tidak. Ya. Benar, mitos. Tetap harus diiringi pola hidup sehat. Jadi untuk suplemen pun sebenarnya kita tidak boleh berlebihan karena kalau berlebihan pun akan merangsang inflamasi atau peradangan.
malah akan menjadi menurunkan imunitas. Ya. Nah, saya akan kasih take home message ya. Jadi kalau dari pernyataan tadi, paparan tadi sebenarnya tidak hanya COVID-19, berbagai penyakit ya saat ini itu dapat beresiko dari pola hidup yang tidak sehat ya. Tadi lihat hubungan saluran cerna terhadap berbagai macam organ. Oleh karena itu kalau perut kita nggak kita jaga dengan baik, kesehatan perut kita tidak kita jaga, maka kedepannya akan meningkatkan resiko berbagai macam penyakit. Nah, kita harus kaji diri kita, gimana riwayat gizi kita, status gizi kita secara berkala. Dan sebenarnya kebutuhan gizi ini supaya optimal tidak sama satu dengan yang lain. Karena pastinya kemudian saya orang Medan, ibunya orang Jawa, pasti budayanya terhadap makanan juga berbeda. Serta aktivitas, kebutuhan pasien juga berbeda. Maka memang perlu dikonsultasikan untuk itu, supaya sama-sama nikmat. Karena makan itu pasti mesti nikmat, nyaman, dan enak. Jadi enaknya untuk saya belum tentu sama enaknya terhadap Bapak Ibu. Itulah perlu dilakukan lebih personalize gitu. Karena nggak sama kebutuhan setiap individu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo peduli untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Karena itu kuncinya supaya kita juga tidak terkena COVID-19, supaya kita tidak terkena penyakit lainnya. Dan ingat bahwa obesitas itu sebenarnya adalah penyakit. Bahkan ini merupakan pandemi sebelum COVID-19 dan sangat harus diobati. Nah, obesitas dapat disembuhkan. Ayo supaya pola hidup sehat sehingga obesitasnya dapat disembuhkan. Ini sekedar pengetahuan bahwa terapi gizi setiap orang itu tidak bisa sama. Jadi kalau dibilang one size does not fit all, jadi tidak mungkin sama satu dengan yang lain karena kebutuhan gizi itu sangat personalized. Jadi kalau kita menterapi gizi secara personalized, secara individual, sehingga menjadi gaya hidup dan dapat kita terapkan seumur hidup. Jadi nggak ada ceritanya pernah gemuk kemudian kurus, pernah gemuk kemudian kurus. Kalau sudah jadi habit maka seumur hidup dia akan lebih sehat. Karena yang personalized itu terapi gizi secara personalized, kita akan mempertimbangkan kebiasaan makan dia, kesukaan terhadap jenis makanan, kegiatan dan pekerjaan, status ekonomi serta usia, bahkan bisa secara genetik. Sesimpel yang seperti dibayangkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Ini ada sedikit peribahasa saya bilang bukan peribahasa ya. Kata-kata motivasi ya untuk kita yang sehat ataupun sakit. Jadi kesehatan ini sebenarnya adalah mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat. Sayangnya tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi kita berupaya supaya menjadi orang yang sehat, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian dulu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri Nurmalini atas pemaparan materinya. Tentunya memberikan kita pemahaman baru, ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat, Dok. Dari pemaparan dokter juga ada hasanah keilmuan kita bertambah setelah mendapat materi dari dokter. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita masuki ruang tanya jawab. Yang pertama ini dokter ada pertanyaan dari Bapak Yogi. Izin bertanya dokter, yang dimaksud dengan kelainan ginjal itu seperti apa ya dok? Apakah pasien yang on HD atau yang belum HD? Kita lihat beberapa pasien COVID ada penyakit komorbid seperti gagal ginjal dok. Langsung dijawab dokter mungkin?
Iya, oke. Yeah. Ya, kalau sebenarnya untuk melihat kelainan ginjal ini memang perlu supervisi dari dokter ya, Mas. Karena ini yang memberi pertanyaan Pak Yogi ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan sebenarnya. Jadi ada pasien ginjal yang non HD, ada yang pasien ginjal on HD. Itu sama-sama kalau sudah oleh dokter penyakit dalamnya diberitahu bahwa dia mengalami penyakit ginjal, biasanya kalau HD dan non HD, yang non HD, on HD itu biasanya sudah gagal ginjal, dan yang non HD bisa saja sudah sampai ke gagal ginjal. Nah, itu perlu kita perhatikan asupan proteinnya. Dia tidak bisa sama seperti orang normal. Karena ginjal apabila sudah rusak, dia akan lebih berat untuk mengeluarkan hasil metabolisme protein. Jadi anjurannya untuk pasien yang non-HD penyakit gagal ginjal yang belum di HD, biasanya kebutuhan proteinnya sangat rendah dibandingkan orang yang normal. Tetapi kalau pasiennya sudah HD, itu kebutuhan proteinnya bahkan lebih besar dibandingkan orang normal. Jadi biasanya lebih fleksibel untuk kebutuhan proteinnya pada pasien yang sudah di HD. Dan ini merupakan salah satu komorbid terbanyak juga pada pasien COVID. Jadi perlu diperhatikan kalau memang dia ternyata gagal ginjal, kemudian dia belum HD, maka seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan proteinnya tidak boleh banyak. Dia berkisar 0,6 sampai 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Pak Reza dan Ibu Ana mungkin ya. Nah, Assalamualaikum dokter, ini pertanyaan cukup umum dok. Mau tanya, saya dan istri kebetulan ini masih isoman sudah 5 hari. Mau tanya, sudah 5 hari ini istri sakit kepala tidak hilang-hilang dok. Apakah itu efek dari COVID salah satunya dok? Oke, ini sebenarnya lebih harusnya dijawab oleh dokter paru ya, tapi saya coba jawab. Betul. Jadi, ya, dokter. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, Pak Reza dan Bu Ana. Nah, penyakit COVID-19 ini yang paling menakutkan itu adalah keadaan di mana oksigenasi dalam tubuhnya berkurang. Nah, kalau oksigenasi dalam tubuhnya berkurang, berarti oksigen ke otak juga biasanya juga akan berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri kepala. 1. Jadi harus dipastikan dulu keadaan saturasi oksigen. Ini Bapak Reza, apakah sudah punya alat oksimetri pengukur saturasi oksigen di rumah? Ini untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri seharusnya punya, biar tidak kecolongan. Kalau pada saat isolasi mandi awalnya stabil tapi saturasinya malah turun di bawah 95, itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk isolasi mandiri. Sebaiknya dirawat di rumah sakit karena berarti kadar oksigenasi tubuhnya berkurang dan butuh tambahan oksigen. Jadi pakai tambahan oksigen supaya oksigenasi tubuh optimal. Tapi bisa jadi misalnya kalau oksigenasinya cukup, saturasi oksigennya di atas 95, tapi masih sakit kepala, biasanya salah satu efeknya juga biasanya nyeri-nyeri badan, sakit-sakit kepala, atau demam. Ada demam itu juga bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Kalau saya anjurkan Pak Reza dan Bu Ana sebaiknya periksakan saturasi oksigennya. Baik dok, makasih dok. Oke. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Berikutnya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Oh ya, ini dari Pak Muhammad Bastian, dok. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, dokter. Di luar topik, kalau boleh. Jadi, ibu saya pernah kena diabetes ringan. Apakah ibu saya masih boleh divaksin, dok? Nah, untuk pasien diabetes itu sebenarnya masih boleh divaksin. Ini sebenarnya nggak berhubungan sama nutrisi ya, tapi boleh saya jawab ya.
masih boleh divaksin asal kadar gula darahnya terkontrol baik, ya, dan dapat pengobatan. Jadi kadar gula terkontrol baik itu bagaimana? Bila kadar gula darahnya di bawah 200. Jadi kalau di bawah 200 dan menjalani pengobatan, silahkan untuk divaksin. Tapi kalau gula darahnya tidak terkontrol baik, mungkin nanti tegas lagi pada saat mau divaksin apakah boleh atau tidak. Jadi memang perlu keadaan saat mau vaksin itu seharusnya optimal kesehatannya. Mau hipertensi, diabetes itu harus terkontrol baik. Kalau tidak terkontrol biasanya ditunda seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Berikutnya, Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wahmiati Hamid dulu. Nah, dari Ibu Wahmiati Hamid dari Goa. Makanan apa, Dok, yang tidak direkomendasikan untuk pasien yang baru sembuh dari COVID? Yang tidak direkomendasikan sebenarnya ya tergantung, mudah-mudahan tidak ada komorbid atau penyakit penyerta. Kalau tidak ada penyakit penyerta sebenarnya tidak ada pantangan. Intinya adalah makanlah sesuai dengan pola hidup sehat. Yang perlu dihindari adalah makanan yang tinggi kalori yang berasal dari tepung-tepungan. Kemudian minyak seperti gorengan. Karena untuk meningkatkan proses penyembuhan itu butuh nutrisi yang optimal, yang baik. Jadi saya sarankan tetap sesuai pola hidup sehat seperti tadi. Ya, makan yang tinggi serat, buah-buahan itu lebih baik. Boleh di jus, boleh dimakan begitu saja. Dan hindari tepung-tepungan, karena kalau makan yang mengandung tepung-tepungan yang tinggi malah dia akan meningkatkan kenaikan berat badan, menjadi obes, dan itu juga meningkatkan resiko penyakit lain. Walaupun bebas sudah dari COVID, malah meningkatkan resiko penyakit lain. Begitu, Mas Afdol. Ya, baik, Dokter. Berikutnya, Dokter, ini ada pertanyaan dari Pak Baihaqi. Nah, ini mungkin juga out of the topic ya, Dok, ini. Bagaimana cara isolasi yang baik, Dok, bila ada anak kurang dari 2 tahun positif COVID, sementara ibunya negatif, Dok? Nah, ini sebenarnya tergantung kondisi ya. Ya, Mas. Jadi memang nggak bisa tidak bisa dilihat hanya sekilas seperti ini. Kalau pasiennya tidak stabil, ya silahkan dirawat di rumah sakit anaknya. Ada rumah sakit yang mengizinkan ibunya untuk ikut, untuk ikut merawat, ya sebaiknya ibunya yang pakai masker. Tapi memang mempunyai resiko tinggi terkena COVID-19. Ya. Kalau isolasi kalau anak-anak rasa saya tidak dianjurkan untuk isolasi mandiri, apalagi anak kurang 2 tahun, biasanya akan dirawat. Kalau dirawat, pelayanannya intensif, biasanya tidak dirawat secara intensif, misalnya di ICU, itu orang tua tidak boleh ikut masuk. Jadi menurut saya itu perlu penilaian lebih lanjut, ini keadaan anak ini stabil atau enggak. Kalau memang di rumah sakit tidak perlu ibu ikut, tapi kalau di rumah sepertinya sangat jarang, kecuali tidak ada gejala pun biasanya diobservasi terlebih dahulu di rumah sakit. Itu Mas Abdul. Mungkin ini tergantung kondisi ya, Abdul. Betul, Dokter, siap. Baik, terima kasih, Dokter. Berikutnya, Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yogi. Nah, Pak Yogi lagi nih, Dok. Dokter, sebenarnya prinsip diet untuk COVID itu adalah diet yang seimbang atau tinggi energi dan tinggi protein, Dok? Sebenarnya ya, kalau menurut kebutuhan nutrisi setiap orang itu sebenarnya nggak ada diet tinggi energi, tinggi protein. Diet TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Ya. Kalori yang tinggi seberapa? Kalau 2000 untuk misalnya tergantung berat badannya, pasti itu tidak baik untuk pasien COVID. Jadi seimbang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ini istilah dulu sebenarnya diet tinggi energi, tinggi protein. Kita butuh berapa angkanya? Karena setiap orang berbeda. Saya sama Mas Afdol sama yang lain pasti berbeda.
Jadi butuh sebenarnya angkanya berapa energi, berapa protein. Karena itu saya bilang terapi nutrisi itu tidak mungkin sama dengan yang lain. Dia lebih personalized karena banyak hal yang kita lihat. Ukuran komposisi tubuh, kebutuhannya, keadaan penyakitnya, dan sebagainya. Jadi tidak bisa di generalisasi seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Aulia Fadila. Mau tanya dokter, ini juga sepertinya out of the topic ya dok. Mau tanya dokter, kalau habis flu itu meski sudah sembuh seminggu yang lalu, apa boleh divaksin dok? Karena dengar-dengar dari saudara katanya kalau habis flu bisa divaksin sekitar 1 bulan kemudian dok. Apakah itu betul? Aduh, saya susah nih menjawab. Saya kurang tahu masalah ini. Seingat saya dulu divaksin, kita harus diperiksa semua, temperatur, tensi, nadi, nafas, ya kalau ada komorbid diperiksa komorbid. Kalau dalam keadaan demam pastinya tidak. Kemudian kalau tensinya tinggi pastinya tidak. Tapi kalau flu sepertinya boleh saja asal sudah sembuh dan stabil dan seperti itu. Nanti makanya untuk Mbak Aulia tidak perlu takut. Cukup kan sudah kalau udah sembuh, kira-kira tidak ada demam, tidak ada darah tinggi, tidak ada penyakit penyerta, datang aja untuk persiapan vaksin, nanti diperiksa lagi. Nanti dokter yang di sana memperbolehkan ini boleh vaksin atau tidak. Karena kan saya tidak lihat pasiennya. Nanti biarkan dokter yang di sana memeriksa keadaannya memang stabil, ya silakan divaksin. Kalau nggak stabil ya tunggu stabil dulu. Kalau demam ya nggak boleh, nanti malah makin demam. Ya baik dokter, terima kasih. Mungkin jika Mbak Aulia Fadila ini bisa ditanyakan ke Ibu Dokter Ekor ini ya, yang lebih berpengalaman. Baik, berikutnya dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Hera Merdeka. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada buku khusus untuk gizi penderita COVID dok? Sebentar, coba saya cek. Ada, setahu saya. Ya, ada. Silahkan dicek Bu di Google. Ini siapa yang nanya tadi? Mbak Hera ya? Ya, Mbak Hera Ibu dokter. Panduan praktis penata laksana nutrisi COVID-19. Panduan praktis penata laksanaan nutrisi COVID-19 itu dikeluarkan oleh covid19.go.id. Itu bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik seluruh Indonesia. Jadi tapi memang dia lebih umum ya bahasannya, sesuai dengan kalori, protein, kebutuhan tambahan untuk pasien yang stabil, yang tidak stabil juga ada. Cuman dia lebih tidak spesifik terhadap menu dan sebagainya. Boleh di-download di Google, ada, boleh dibaca-baca. Ya, baik dokter, terima kasih. Baik, mungkin ada lagi sebelum kami tutup Bapak Ibu? Saya Mas Afdol. Oh, nggih, monggo. Bu Zamzam, Assalamualaikum. Silakan monggo Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, ya. Saya lansia ya dokter, dan penyintas COVID sudah sekitar setengah tahunan. Yang masih saya rasakan adalah tentang sulit tidur dokter. Apa ada mungkin makanan atau nutrisi yang mungkin bisa untuk apa ya namanya biar mudah tidur gitu. Karena sudah diberi obat tidur saja, saya juga sulit tidur dokter. Dan saya penyerta penyakit adalah jantung. Saya mempunyai penyakit jantung dan sudah pasang ring sejak tahun 2014, tapi dengan pernyataan dokter khusus kami ini tetap alhamdulillah tetap diberi kesehatan. Ya itu yang satu itu saja dokter, yang apa mungkin ada makanan yang ini untuk biar mudah tidur, itu apa dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bu Zamzamah ya, Bu. Ya, ya. Oke, Bu, sebelumnya saya boleh tanya, Ibu berat badannya berlebih tidak, Bu? Saya tinggi badan 140, berat badan 53. Oke, 53, tidak terlalu berlebih ya. Kalau siang tidur, Bu? Ya, siang itu ya agak ya tidak terlalu banyak, Dokter. Ya juga tidur. Biasanya berapa jam? Sekitar 2 jam, 3 jam paling banyak. 3 jam. Siang. Biasanya tidur malam mau jam berapa, Bu? Malam ini kalau ada pas pengajian ini, kemudian nanti kira-kira 9:30 paling malam saya sudah berangkat tidur. Tapi tetap juga sampai pagi, bahkan pernah 1 malam penuh itu tidak bisa tidur. Ini. Ya. Dan saya juga sebenarnya ada. Jadi kalau lihat makanya punya penyakit jantung. Iya, penyakit jantung, tapi sudah pasang ring sudah sejak tahun 2014. Ada sakit gula, Bu? Enggak, Dokter, alhamdulillah. Cuma ini lutut itu bengkak, itu kata dokter itu ada penumpukan lemak kotor katanya, dan sulit juga untuk sholat kalau untuk duduk itu. Kalau jalan masih kuat? Ya? Kalau jalan masih kuat? Jalan masih, ya, walaupun tidak terlalu kencang, jadi jadinya perlahan-lahan. Oke, kalau sebenarnya kalau lihat dari masalahnya Ibu Zamzamah ini, memang lihat berat badannya 53, tapi tinggi badan 140. Kalau saya hitung sudah indeks massa tubuhnya, komposisi tubuhnya ini sebenarnya sudah masuk ke obesitas, ya. Jadi kadang-kadang obesitas itu ada pengaruhnya terhadap gangguan tidur, ya Bu. Nah, jadi saran saya mungkin pola hidup sehat, makanannya kita atur lagi jadi lebih sehat biar berat badannya agak turun sedikit. Kalau berat badannya sudah agak turun sedikit, pasti lututnya juga akan enakan. Dan kualitas tidur juga akan meningkat. Sudah juga akan membaik. Dan kalau biasanya bagaimana supaya agak enak tidur, saya sarankan untuk sebelum tidur, 1-2 jam sebelum tidur, boleh Bu minum susu. Karena susu itu meningkatkan produksi hormon-hormon namanya serotonin, jadi membuat badan kita dan kita akan mudah lebih enak tidurnya dibandingkan tidak minum susu. Jadi kalau ini coba dulu. Tapi yang jelas masalahnya, apakah susu akan menyelesaikan masalah ini? Belum tentu. Karena ternyata punya masalah yang lain. Ini ada berat badan yang berlebih, kan? Sangat kualitas tidur. Satu lagi lututnya juga sudah ada gangguan. Walaupun lansia, coba diperbaiki pola hidupnya. Tadi saya sarankan untuk makanan tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi kalori, tinggi lemak, makanan tepung-tepungan dihindarin. Kemudian coba ganti snacknya dengan buah-buahan. Insya Allah berat badannya turun, kualitas hidupnya akan lebih baik, tidurnya akan lebih nyenyak. Tapi coba di awal ini dicoba dulu dengan susu, Bu. Ya, kemarin dari Dokter Probo itu juga menyarankan untuk minum susu, Dokter. Tapi kok saya juga sudah minum susu terus. Tapi kok juga belum berhasil gitu, Dokter. Kalau kayak gitu, kalau dengan susu tidak berhasil, coba perbaikin pola hidupnya, Bu. Mungkin pas siang, jangan tidur siang, biar malamnya bisa lebih enak tidur. Kemudian coba usahakan untuk turunkan berat badan yang sehat. Insya Allah pasti akan lebih enak badannya, lebih berkualitas tidurnya. Itu memang berhubungan obesitas terhadap gangguan tidur, Bu. Jadi berat badan belum normal dibanding tinggi badan ya, Dokter ya? Iya, benar.
Jadi turun pelan-pelan aja Bu, nggak usah buru-buru harus di-cut. 1 bulan turun 1-2 kilo pelan-pelan saja. Nanti Ibu akan rasakan akan jauh lebih baik. Nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu agresif dan ini ya ketat kali ya Bu ya. Orang lansia tidak dianjurkan untuk diet ketat, pelan-pelan saja. Kurang-kurangin yang tepung-tepungan, tapi konsisten. Nanti turun 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo nggak berasa udah ringan badannya. Oh ya. Tapi obat tidur masih boleh diminum dokter, walaupun tidak berhasil ya. Ya, kalau obat tidur nanti ditanyakan ke dokter yang ngasih obat tidur siapa Bu? Dokter jantung? Dokter Budi Yuli, Profesor Budi Yuli. Ya, yang memberi juga Dokter Budi Yuli yang memberi obat tidur itu. Ya, boleh nanti dikonsultasikan kembali. Soalnya perlu lebih kompleks lagi ya untuk menilainya lagi, kan perlu ada rekaman medisnya dan sebagainya. Boleh dikonsultasikan kembali. Ya. Makasih dokter. Sama. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Adib ya. Apa saja obat atau vitamin yang diberikan pada mereka yang positif COVID, Dok? Oke. Sebenarnya kalau yang positif COVID biasanya diberikan vitamin C, zinc ya. Yang paling sering itu vitamin C, zinc, vitamin D. Tergantung kalau tanpa gejala biasanya tidak perlu hanya vitamin-vitamin biasa saja, vitamin D. Karena sebagian besar rakyat Indonesia ini walaupun di daerah tropis, sebagian besar mengalami defisiensi vitamin D. Jadi harusnya kita periksa dulu vitamin D kita optimal atau tidak. Kalau nggak optimal perlu dilakukan penggunaan vitamin untuk mengoptimalkannya. Misalnya dikasih 5.000 international unit. Vitamin C. Tapi kalau misalnya tanpa gejala, biasa saja. Yang penting dipantau, tidak ada perburukan, dengan makanan yang sehat, menjaga imunitas, itu cukup. Tapi kalau di rumah sakit biasanya vitamin C, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan dari baik, terima kasih pertanyaannya. Berikutnya dari Pak Bandi, Dok. Mohon informasinya, ibu saya usia 74 tahun, tetapi setiap kali minum susu tinggi kalsium, lalu mencret, Dok. Ini kenapa ya, Dok? Terima kasih. Ini susunya susu apa ya, susu tinggi kalsium ini? Jadi, oke lah. Jadi saya jawab, kalau pasien lansia, sebenarnya kan fungsi tubuhnya sudah sangat menurun. Ya, ada memang sebagian besar lah saya bilang. Karena enzimnya untuk memecah susu tadi sudah berkurang, namanya laktase. Jadi ada sebagian besar orang yang awalnya bagus-bagus bisa minum susu, makin tua malah nggak bisa mencret. Iya, karena enzimnya sudah berkurang, itu memang faktor usia. Jadi kalau memang ternyata dia mengalami mencret, perlu dilihat apakah laktosanya tinggi. Kalau laktosanya tinggi, pilihlah susu yang rendah laktosa. Rendah laktosa, sehingga coba dievaluasi lagi. Kalau dengan rendah laktosa, apakah memang dia mencret? Kalau mencret, pilihlah alternatif lain, jangan susu gitu. Karena memang usia lansia itu sangat rentan terhadap fungsi tubuhnya yang sudah berkurang. Salah satunya fungsi pencernaan. Jadi kalau apa yang diinginkan dari konsumsi susu, kalau memang karena kalsiumnya, maka bisa aja pilih suplementasi kalsium. Kalau minum susu karena ingin menambah jumlah kalori, pilihlah susu yang bebas laktosa supaya kejadian mencret ini juga berkurang.
Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ini dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nur Bakdiadi ya. Sejauh mana obat herbal saffron bisa meningkatkan daya tahan tubuh, Dok? Ini saya nggak bisa jawab, Mas Abdul. Saya belum pernah baca. Karena ini Ya, lebih betul. ke farmakologi ya, bukan Ya. sebenarnya. Betul, Jadi betul. saya nggak berani jawab. Jadi nanti kita sama baca dulu. Siap, Dok. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih dokter atas penyampaian materi dan tentunya tanya jawab dari berbagai macam peserta malam hari ini, Dok. Ada yang sejalan dengan materi, ada juga yang tidak sejalan dengan materi, Dok. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Fitri atas materi kita malam hari ini dan sharing-sharingnya, Dok. Tentunya sangat bermanfaat sekali, Dok, bagi kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk menjaga pola makan kita sehingga kita bisa selalu sehat dan terhindar dari macam bahaya. Baik, terima kasih sekali lagi dokter atas penyampaian materinya. Marilah kita tutup sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih Dokter Fitri. Terakhir Bapak Ibu kami juga berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi. Semoga segera sembuh, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Pada Bapak Ibu yang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua mendapatkan kesehatan selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Fitri. Ini ada Dokter Elman. Terima kasih Dokter Elman selalu support acara ini. Beliau Dokter Elman ini wakil dekan ya, Dok? Ya, terima kasih sama-sama. Dari FK UMSU, Fakultas dari Kedokteran Medan. Untuk kita semua salam sehat, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Dokter Elman yang selalu mendaftarkan ini. Nanti untuk dosen kita fasilitasi ini Dokter Elman, Dokter Fitri. Jadi kita buatkan surat permohonan, ucapan terima kasih dan sertifikat sebagai narasumber sehingga bisa digunakan untuk pengabdian masyarakat, ya. Nah, kita fasilitasi itu insya Allah. Terima kasih sekali sudah berperan di dalam Muhammadiyah with you. Salam sukses ya Ibu Eko Rini ya. Terima kasih. Semua kegiatan yang ditangani Ibu Eko Rini luar biasa, sukses semuanya. Hebat, betul dokter. Ya, terima kasih, selamat istirahat. Bu, live ya. Ya, silakan Dokter Elman. Bapak Ibu silakan beristirahat, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan mengingatkan di sekitar kita. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live juga Mas Abdul. Dokter, terima kasih dokter. Mohon izin live Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berantem. Jadi apa lagunya? Lagu yang terkolek. Dulu.